Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dan para pejuang wakaf yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini setelah kita makan dan sholat, sudah tidak ada lagi pikiran untuk sholat karena kita makan dulu baru sholat. Sholat dulu baru makan, dibalik tadi ya. Padahal saya mengusulkan makan dulu baru sholat. Ternyata Anda menyelesaikannya dengan cepat sekali. Kita alhamdulillah bisa halal bihalal, bisa silaturahim sawalan ini dengan Gus Krisna Didit Wahab. Gus atau Pak? Mas Krisna Didit Wahab. Karena saya bawa nama Gus itu juga ada ini, juga kalau ditayangkan nanti saya dimintai pertanggungjawab. Ya, Mas Krisna Didit Wahab yang selama ini sudah akrab bersama kita juga sudah sering berkegiatan di sini dan beliau alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sharing bersama kita dengan memfasilitasi tempat ini, dan ke depan juga kita punya keinginan silaturahmi ini semakin kuat, semakin konkret untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan kemaslahatan makan siang bersama para masyarakat, para yang sudah kita menjadikan satu lah dengan masyarakat supaya tidak ada jarak di antara kita. Kita bisa membersamai dan itulah seharusnya perasaan yang bisa kita wujudkan terus di antara kegiatan yang kita selenggarakan. Nah, pada kesempatan kali ini setelah tadi itu kita sudah bahas banyak soal arah ke depan, kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan, dan kita mohon izin kepada Allah dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, sabar ya, menapaki jalan perjuangan ini. Ini kemaslahatan bukan hanya kemaslahatan diri tapi kemaslahatan umat. Jadi apa yang kita lakukan ini Masya Allah luar biasa. Di dalam wakaf Al-Quran sendiri, wakaf Al-Quran dan pembinaan kan Rasulullah SAW kan menyampaikan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengkaji Al-Quran dan memberikan pengajian Al-Quran, mengajari Al-Quran itu. Masya Allah, Al-Quran ini kalamullah dan ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, dan wilayah kegiatan kita ini wilayah yang sungguh mendatangkan kemaslahatan. Jadi Prof. Rumrawi itu pada satu kesempatan diskusi online menyampaikan tidak ada satupun kemuliaan dari pengelolaan wakaf melebihi wakaf Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wakaf yang Masya Allah luar biasa. Kemaslahatannya luar biasa karena dia adalah Al-Huda, Al-Furqan kan begitu. Sebagaimana yang kita rasakan dan kita nikmati barokahnya, hikmahnya pada bulan Ramadan kemarin. Nah, pada kesempatan siang ini mohon jangan ngantuk teman-teman. Perkenankan sohib saya, sohib kita semuanya, Mas Krisna Didit Wahab untuk berbagi bersama kita. Beliau ini kelihatannya wong ki sawang sinawang. Iya, wong ki sawang sinawang. Ketokane nek delok blegernya itu, ya wis wis gak kurang-kurang satu apapun lah begitu. Tapi saya berusaha meyakinkan kita semua. Beliau itu selalu nikmat karena apa? Beliau punya prinsip the real happiness katanya. Kebahagiaan itu kalau bisa membahagiakan kepada orang lain. Bukan berarti beban yang beliau terima, ujian yang beliau terima itu mudah. Antum mungkin kalau posisi beliau gak kuat tuh. Mulai dari aduh, saya jadi ingat tulisan salam. Ratusan orang yang diayak-ayahi, belum kegiatan-kegiatan sosial yang beliau lakukan. Beliau cerita tadi dari 250 truk, seharga rata-rata satu M, sekarang jadi 150. Demi hanya untuk menjaga konsistensi atau istiqomah Ramadan kemarin itu tidak surut kegiatan siarnya sebagaimana Ramadan yang dulu. Coba bayangkan, di tengah kelonggaran dan kesempitan beliau tetap istiqomah. Nah, saya tidak perlu menggambarkan panjang lebar karena kita sudah bersama dengan beliau. Moga beliau bisa sharing bersama kita agar kita ini
ono apa nek ngarani legone gitu loh. Nek susah gitu, orang susah dhewean. Ayo susah bareng-bareng, ayo bahagia bareng-bareng gitu loh maksudku. Oke Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih awal. Mungkin selama ini kita berkomunikasi, selama ini kita berinteraksi ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betul sekali Mas Slamet bilang tadi bahwa kita ini kadang kayak pakai jurus mabuk mungkin ya. Teman-teman saya sendiri sebetulnya sering mengatakan duitmu kok gak entek-entek sih begitu loh. Artinya duitnya kalian kok gak entek-entek gitu. Karena dia melihat yang di luar yang dia lihat saja sebetulnya. Enggak pernah melihat dapur kita seperti apa. Saya juga ya alhamdulillah nek seperti itu. Terus saya juga beberapa saya cerita. Enggak lah, sebetulnya kita enggak seperti itu. Kita itu selalu mencari momen. Artinya kita melakukan yang bisa kita lakukan semaksimal kita bisa. Karena pada dasarnya semakin sulit kita mewujudkan suatu ibadah, apapun dah, ibadah mungkin sodako, ibadah lainnya, semakin sulit tingkat mewujudkan itu, insya Allah semakin bernilai di mata Allah. Jadi betul sekali di Al-Quran disampaikan, lakukanlah meskipun dalam saat lapang ataupun sempit. Justru pada saat sempit ini yang kita sulit sebetulnya, tapi kalau kita sulit tetap bisa melakukan insya Allah, itu semakin bernilai di mata Allah. Jadi dan karena itu sudah jadi budaya dan kegiatan di sini, kalaupun tidak dilakukan jadi ada yang hilang. Ini cerita pada Ramadan kemarin, bisnis kita semakin turun. Bisnis kita semakin turun, sampai 30%. Saya kumpulkan anak-anak sebelum Ramadan. Ayo kita tetap lakukan kegiatan Ramadan, apa yang bisa di skip. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita hapus dulu karena memang kondisi cash flow. Terus ada satu kegiatan yang kita hapus. Biasa kita kan buka takjil itu di sini di warung sama di luar. Nah, yang di luar itu kita skip. Wis jadi satu aja di warung, nanti yang memang butuh biar ke warung. Itu 3 hari pertama. 3 hari pertama itu saya sakit akhirnya. Jadi Sakitnya fisik atau sakit kepikiran, tapi akhirnya meriang juga Mas Slamet akhirnya. Jadi saya akhirnya ya Allah kenapa ya? Saya juga heran kenapa saya berubah seperti ini. Biasanya saya itu selama ini fighter yang nggak pernah kenal gitu-gitu, nggak pernah. Tiba-tiba Ramadan ini kok saya jadi jatuh. Ini kenapa? Ada apa gitu loh. Sampai akhirnya sakit begitu tak pikir kenapa ya ada apa? Saya kok nggak merasakan nikmat di awal Ramadan ini, ada beda saya rasakan nggak seperti kemarin-kemarin. Tak pikir, oh mungkin karena ini ya. Itulah saya mainlah ke tempat takjil itu, ketemu tongkang tambal ban. Jadi 3 hari pertama itu selama kita belum buka di sana pada saat gerimis, banyak orang yang nunggu kita bayangkan. Nah, artinya udah, ini saya salah besar ini melakukan ini. Keputusan yang salah besar yang selama ini saya nggak pernah lakukan. Saya lakukan kemarin itu. Akhirnya mungkin saya jadi drop, pikiran saya jadi sakit. Hari keempat saya kumpulkan lagi anak-anak, wis nggak, ayo buka, Bismillah, gitu kan. Buka, sembuh saya udah. Jadi itu bukanya itu dengan konsekuensi apa saja? Konsekuensi apa aja? Karena memang cash flow kita nggak bagus. Saya jual mobil, ada Alphard tak jual, ada Rubicon tak jual. yang banyak dibicarakan oleh ada Rubicon B7 hati yang B7 hati kita ada. Terus ada beberapa truk kita lepas karena truk memang sudah umur, jadi memang maintenance tinggi, ini lepas saja deh. Gitu. Jalan, akhirnya kita jalankan lagi. Ya karena kondisi cash flow nggak baik, ya Bismillah aja, kita kayak main roller coaster. Jadi pas pertama kali kita ngajak adik-adik yatim itu, kan kita ada satu program juga yang belanja bersama di Ramayana ya. Kita ajak Ramayana, begitu selesai kita ajak makan. Saya tanya sama istri, enak duit? Wah ini pas gak enak. Kita pada saat baru starting, kan itu berapa hari programnya itu, yang hari pertama udah gak ada duit kita. Saya enak enak ini. Jadi ya terpaksa pakai kredit card. Ini betulnya ini yang juga sebenarnya nggak jangan dicontoh, tapi
Itu saya paksa lakukan karena memang ya sudah, karena kondisi saya memang udah nggak ada. Ini udah ini, yang ini udah ini nggak ada. Begitu juga THR anak-anak ini last minute kita ini. Jadi Rebu kan libur itu ya, Selasa itu baru kita bisa kasih. Tapi tanpa mengurangi SDM ya? Tanpa kita hindari pengurangi, kita sangat menghindari. Justru kita, jadi program Galena itu kita tetap, kalau THR itu bukan hanya yang masih kerja, enggak. Mereka sudah pensiun, sudah meninggal tapi istrinya masih ada, terus yang mereka keluar karena sakit, tetap kita kasih program tahunan. Ada tahunan. Pensiun itu tergantung kondisi sikon, jadi artinya bukan pensiun kalau gede banget, tapi kita membantu hidupnya dalam hari-hari keseharian. Itu ada program kayak gitu. Rata-rata juga katakan yang masih punya anak sekolah kecil, nah itu kita biayai lah sampai paling nggak SMA. Kalau bapaknya nggak ada. Jadi ya sampai terakhir udah selesai THR. Tinggal kita penutupan puasa itu sama anak-anak kru dapur sama kru yang takjilin ya. Udah gak ada duit lagi kita. Ini gini ini bocah-bocah apa gitu kan. Saya ingat, oh iya duitku seenek sini kono lah. Saya telepon. Itu loh, itu beliau secara paralel memfasilitasi bubur para yai. Bubur para yai puluhan jumlahnya di sini. Gitu. Jadi pada saat itu kan, gak enek. Oh, ternyata saya ingat, ada duit saya di temen, udah tak telepon, dikasih. Udah cukup hari itu. Udah cukup untuk anak-anak. Wis kari piro, wis kari sakmene. Itu nggak cukup buat saya pulang ke Madiun, karena pulang sana programnya juga nggak sedikit di Madiun. Mesti tunggu banyak orang kan, harus bikin santunan, bikin ini mateng kan. Piye iki? Jurus mabuknya mulai pikir teng. Oh iya ada di sana. Telepon lagi. Ya, akhirnya bisa lebaran. Pulang, meskipun pulang udah nggak ada ya alhamdulillah. Jadi saya melihat bahwa kenapa tadi jangan pernah kita melihat satu kesulitan itu untuk kita keluhkan. Jangan sampai kita masuk ke golongan itu. Paling nggak golongan sabar dah. Nah, kalau bisa kita bersyukur atas kesulitan itu luar biasa. Luar biasa dan itu nggak mudah, tapi mudah-mudahan kita bisa terus belajar ke sana, kasih kesulitan tapi malah alhamdulillah. Karena memang kita meyakini skenario Allah itu adalah terbaik. Itu yang harus kita tancapkan pada diri kita, apa yang terjadi ini sudah menjadikan skenario Allah yang terbaik. Mungkin kalau kita, ya kalau saya mungkin dikasih longgar, kasih tangtung mungkin aneh-aneh hobi saya. Bisa jadi saya nggak jelas malahan, bisa jadi Ustaz. Jadi malah kegiatannya sih nggak jelas itu kan malah susah kita kan. Tapi ya kita harus meyakini yang terjadi adalah skenario Allah yang terbaik dan kemudian lakukanlah apa yang kita lakukan, jangan menunggu nanti. Yang bisa kita lakukan saat ini lakukan kebaikan. Bisa dengan tenaga kita, ilmu kita, materi kita, lakukan saja, jangan menunggu besok. Nanti kalau sudah dapat ini, kalau sudah ada pembayaran ini, lambat. Pertama, siapa yang memastikan kita bisa dapat rezeki yang lebih di bulan depan? Kan hanya Allah, kita kan nggak tahu kita dapat lebih banyak atau nggak ada atau malah bahkan minus, kita nggak tahu. Kedua, umur kita apakah sampai di bulan depan? Kita juga nggak tahu. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan saja. Semampu kita, sesuai kapasitas kita, sesuai kondisi kita. Jadi jangan pernah menunggu-nunggu untuk melakukan kebaikan. Itu Ustaz. Ya, saya itu yang sering bertanya begini, kan ini tidak mudah ya kita ini. Mungkin kita secara personal itu punya karakter, senang dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi passion kita, tetapi keluarga itu juga tantangan tersendiri untuk mengkondisikan punya visi yang sama. Yang kedua, saya itu melihat Gus Didit Iwaha itu, pas Krisda Didit Iwaha itu, kok masih dalam keadaan apapun tuh jenenge off-road itu loh. Off-road kok terus ya. Padahal beliau itu sering cerita, saat off-roadan itu, operasional cost yang dikeluarkan itu kisarannya ya sampai 80 sampai 100 katanya beliau pernah bilang itu. Iku loh, kanggo opo. Oke Gus. Pertama keluarga, yang kedua off-road Gus. Ya memang dengan kondisi kemarin memang saya sudah mengurangi. Jadi tak itu wah kosnya setahun sekian.
Cuman saya punya anak. Anak ini saya melihat yang paling barep ini saya sangat bersyukur punya dia. Karena aneh-aneh lah Mas, artinya dia nakalnya nakal wajar. Jadi saya harus bisa mencukupi apa yang dia senang. Dia senang sekali balapan. Akhirnya ya udah, udah balapan. Sampai saya bilang, wis Bapak istirahat. Begitu saya istirahat, dia nggak mau juga. Nggak mau. Wis nggak Bapak enggak, Kevin juga enggak. Tadilah saya pengen nyenengin dia untuk balapan ini, jadi memang akhirnya harus mendampingi nanti tanggal 19 di Tegal atau apa itu. Nah kemudian kalau yang touringnya ini kita sebetulnya touring ini bukan untuk ini. Touring ini kita lebih ke arah ke tempat pedalaman. Kayak kemarin ada beberapa kali kita lakukan di Ramadan itu, di Wajak, di Purwosari, sama di mana itu. Kita jalan, teman-teman komunitas trail kan sudah tahu titik-titik, ada mbah-mbah sepuh, ada, ya memang sangat-sangat, sebetulnya aneh kalau di Pulau Jawa, apalagi di Malang masih ada mbah-mbah yang kondisinya sangat tidak terawat, sangat-sangat memprihatinkan. Nah itu sebenarnya untuk, saya pengen datang langsung, pengen ketemu langsung karena itu obat buat saya. Obat untuk melihat, memupuk rasa syukur saya. Artinya, kowe iki angel, susah, banyak masalah, tapi deloken niku lho, mbah-mbah ini. Dia untuk makan aja sulit, untuk hidup aja susah, mau keluar dari rumah lantainya tanah, ininya. Nah, udahlah pokoknya sudah sangat-sangat, maaf kalau saya bilang rumah-rumahnya lebih seperti kandang sapi nah macam itu masih ada di sini. Nah itu kalau off-roadnya touring memang kita lebih ke arah Baksos, ke arah ini karena kita memang langsung pengen menyapa beliau-beliau dan itu obat bagi kami dan biasanya saya ngajak keluarga. Kenapa saya ajak? Dari kecil anak-anak memang sudah sering saya ajak. Saya yakin dia nggak paham saat itu, umur SD, dia nggak ngerti Kiopo, diajak ke panti asuhan Kiopo, dia nggak ngerti. Tapi someday, saya yakin banget, suatu hari dia pasti teringat, aku dijak bapakku, dijak ibuku nih gini. Dan itu alhamdulillah kelihatannya nancep sekarang. Jadi anak-anak sudah gede, udah ada yang kerja sekarang, ada yang semester 6, yang semester 1 pun mereka semangat berbaginya, saya melihat saya kalah. Kalaunya gini, katakan dia punya apa, ya itu udah kasihin, Jadi nilainya kecil tapi bagi kalau lihat proposalnya dia jauh lebih ini anak-anak. Jadi saya bersyukurnya di situ anak-anak juga punya spirit yang sama. Gitu. Terus kemarin itu pernah itu Ramadan itu Gus di Mas Krisna Didit Wah itu kok camping bulan Ramadan sak keluarga ning alas di hutan gitu loh. Saya itu ngelihat orang-orang figur seperti Mas Krisna Ditya itu kan yo paling nek lifestyle-nya orang-orang macam beliau ini kan di hotel-hotel kan gitu atau kuliner-kuliner makan sing entekno duit jutaan. Jadi malah ngajak keluarganya camping di tengah alas. Nggak ada fasilitas umum itu motivasinya apa Gus? Dan benar ya itu kemarin camping ya? Iya, ada beberapa kali yang full satu keluarga ikut sekali itu. Jadi memang kita camping di daerah Wajak. Di situ saya lihat ada kolam kecil untuk mancing. Udah kita camping di situ. Memang ada satu program Ramadan itu namanya program Mosak Masik. Mosak Masik itu istilahnya kita program kejutan lah. Surprise ke warga-warga di situ gitu. Ramadan itu ya? Ya Ramadan. Kita pagi harinya kita dodokin pintu semua rumah-rumah itu, kita turun ke kampung, kita campingnya memang agak jauh, tapi terus turun ke kampung, kita ketuk untuk sahur, bikinin bakso. Nah, terus kita bagi-bagi, di situ kan ada hawa dingin ya, memang kita bagi jaket mantel itu, jaket yang anti dingin, terus ada sembako, ada surprise buat mbah-mbah, macam-macam ya caranya. Jadi dan anak-anak menikmati, jadi saya senangnya mereka menikmati. Bahkan kita akhirnya buka satu tenda tidur satu tenda itu tuh satu keluarga saya, terus nanti ada teman-teman lain gitu. Jadi sebetulnya kalau kami itu ya itulah yang menurut kami itu kebahagiaan yang komplit. Kita bahagia
tapi juga bisa membahagiakan yang lainnya. Artinya totally the real happiness. Karena kami yakin the real happiness itu kebahagiaan sejati saat kita bisa membahagiakan yang lainnya, berbuat baik membahagiakan yang lainnya, impact-nya kita melihat mereka happy, kita juga happy. Jadi happy-nya akhirnya totally happy semuanya. Nah itu yang kalau kita ke hotel kan apa ya cukup untuk keluarga kita, tapi efek dari kita pergi itu ya untuk kita sendiri ya baik-baik saja, nggak apa-apa itu sah-sah saja. Tapi alangkah indahnya kalau efek kita senang itu juga bisa mendatangkan senang buat yang lainnya. Begitu. Mas ya, terus begini lagi. Di sini itu dari berbagai kalangan. Mau dari kalangan radikal, metal, ada jenderal, ada polisi. Tumplak blek di sini. Saya itu sampai-sampai gini. Banyak orang yang mengkhawatirkan saya dekat dengan beliau ini. Banyak yang doknyeng. Tiba-tiba kemarin tuh Kapolsek ke sini. Nah, apa yang jenengan rasakan Gus sebetulnya? Dan apa sih keinginan tempat ini sebagai tempat representasi semua? Mau radikal, metal, mau apa namanya jenderal juga di sini, mau pengusaha juga di sini. Banyak tumplak blek di sini. Yang khawatir terhadap saya itu malah orang lain. Bukan, saya itu sampai gini, wah ini gak enak. Nah itu gimana Gus itu Gus? Perasaan yang jenengan rasakan gimana dan seperti apa sih realnya tempat ini sebagai tempat perlintasan kegiatan banyak orang gitu. Kiai ning kene to. Engko bengi ki arepe ono rok-rokan. Gus. Nggih. Jadi memang semua tergantung di niat kita ya, di dalam hati kita. Saya yakin ada banyak mungkin gesekan antara beberapa golongan tapi saya yakin di antara itu pasti ada intersection-nya, ada titik temunya. Ya harapan kami mungkin tempat ini bisa menyatukan perbedaan-perbedaan, termasuk PR saya jadi takmir masjid itu, ini luar biasa. Itu nanti yang saya mau tanyakan. Jadi ya ada intersection, saya yakin ada meskipun orang yang tipe A, tipe B, tipe C, ada satu titik simbol intersection kebersamaan di situ. Nah itu jangan sampai kita selalu pasti selalu ada, nggak mungkin nggak, karena kita adalah umat, kita makhluk Allah, pasti ada intersection yang punya pandangan yang sama dari berbagai golongan itu. Nah saya sih harapannya di situ, jadi semuanya bisa jadi rukun, yang radikal bisa rukun juga, tapi saling pemahaman juga ya. Polisi juga memahami, ya. Jadi enak-enak gitu loh hidup ini, jangan dibikin susah. Ajak musik rock tapi gue. Begitu, jadi saya sih insya Allah dengan nggak ada pengen ini itu dengan niat yang bersih aja bahwa saya punya pengen banyak teman dari berbagai golongan, dari berbagai aliran, dari belakang, karena semua adalah makhluk Allah gitu aja. Dan yang mengherankan saya, kok tiba-tiba ditunjuk sebagai takmir. Takmir masjid Mutiara itu loh. Untuk Mutiara, sebetulnya ini sudah banyak saya bahas di diskusi sebelumnya. Cuman saya pengen menunggu update-nya, tambah parah atau tambah damai di bulan Ramadan. Karena spirit menunjuk beliau ini sebetulnya untuk bisa mendamaikan gitu loh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi podo-podo klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah aja itu. Nah, beliau itu ditunjuk khusus untuk bisa merekatkan dari berbagai latar, situ yang nganggo kunut, situ yang gak ada nganggo kunut gitu loh. Akhirnya ditunjukkanlah beliau sebagai ketua takmir hanya karena ingin merekatkan itu di masjid Mutiara Indah itu yang besar itu. Perumahan Mutiara Indah itu. Ya, gimana Gus? Up to date Gus. Ramadan ini semakin tambah damai atau semakin tambah runyam Gus? Atau dimulai dari cerita dari awalnya ya, biar runtut ya. Jadi awalnya teman-teman tuh ke rumah minta, ayo Pak Didit, Pak Kris, mau ya kita angkat jadi ketua takmir di Masjid Pondok Mutiara. Wah, saya langsung menolak saya. Long aku ndonga gak iso, tak bilang gitu kan. Ya, saya masjid itu Jumat, serius, saya ke masjid itu hanya hari Jumat aja.
Makanya jadi ketua takmir paling enggak ya dikit-dikit akhirnya enggak hanya Jumat aja kan. Jadi tapi saya enggak mau lepas setiap Jumat tuh wajib lah harus di sini lah. Harus di Pondok Mutiara. Nah, saya bilang, aku mimpin doa enggak bisa. Sampean sholat maghrib loh, aku lagi pulang dari warung lewat depan masjid, ding motoran gitu kan. Kan lucu kalau saya jadi ketua takmir. Ngapunten, saya enggak bisa. Udah, pulang. Datang lagi. Sama saya sudah sampaikan, aku lu mimpin doa gak iso. Sampai mungkin udah 5 kali ke rumah itu, teman-teman itu, satu gerombolan itu. Wis karpe apa tuh saja nih gitu kan. Ini lho Pak, kita ini masjid ini sekarang tidak bisa dipakai untuk semua golongan. Jadi ada hanya dipakai satu golongan, yang lainnya ini kasihan. Oh iku, ya wis. Ya udah kalau itu insya Allah saya sanggup, akhirnya gitu kan. Udah begitu masuk ya biasalah namanya masuk ke dunia baru pasti banyak perlawan, bahkan ibu-ibu itu ngomongnya udah nggak karu-karuan. Oh nggak iso, ndonga nggak iso jadi ketua takmir. Istri saya lah dengar gitu kan. Mas ibu-ibu ngomong, loh gak salah dek saya bilang gitu. Itu ibu-ibu benar memang lah, kenyataannya saya begitu dan saya sudah declare di awal memang saya nggak bisa. Saya itu bukan seorang ustadz, bukan seorang ini, gak salah benai, bener ibu-ibu kita bilang. Tapi istri kan namanya ya nongol lah bojone dikono kan. Wis ora apa-apa, wong pancen aku ya ngono kuwi asli ini seperti itu, jangan sakit hati Kak. Dek aku ketawa gitu. Ya, terus tantang sampai akhirnya ada gesekan ini sampai saya bikin satu bukan basa-basi, saya bilang kata-kata gitu, redaksinya saya agak lupa, tapi maksudnya kita tuh ngomong rukun tapi hanya di bibir. Tapi di siti enggak ada, saya bilang. Percuma bilang itu, tutup aja masjidnya. Bahkan maaf, saya sempat sekali ngomong keras di masjid, mungkin enggak selayaknya lah, tapi itu saya misuh saya di masjid itu. Sebenarnya selayaknya enggak dilakukan, tapi saya bukan berniat untuk menyakiti seseorang, saya ingin menggugah hatinya orang-orang. Artinya, wis ayo bareng-bareng, masjid ini dibangun dengan bersama, dulu niatnya sampai saya datangkan itu senior yang bangun dulu, sampai kayak lu, sama lah ya melok tapi saya nggak aktif gitu kan. Diceritain gini, ini masjid merah putih, ini masjid nasional, bahwa semuanya. Ya udah akhirnya kita udah sekarang 50-50. Akhirnya tahap awal 40-60 lah, ada 40, tapi semua sudah terakomodir, semua sudah bisa melakukan kegiatan di situ. Dan cukup kita sampaikan siapapun, aliran apapun silakan melakukan pengajian di sini. Syaratnya satu aja saya bilang itu. Jangan jelekin lainnya. Itu. Dan memang itu akhirnya gejolak gini udah. Jadi saya yakini gitu loh. Agama itu kan sebetulnya suatu yang indah. Bukan suatu yang harus dipersulit. Yakini apa yang kita yakini. Yakini apa yang jenengan yakini dan lakukan. Karena keyakinan jenengan itu adalah keyakinan langsung ke atas kan. Udah lakukan. Tanpa harus menyinggung yang lainnya. Karena yang lainnya juga merasa benar. Si A benar, si B benar, si C benar, versi masing-masing. Jadi sudah kita harus saling menghargai. Bahkan kemarin sholat Idul Fitri kan 2 kali. Ya kita harus dukung. Ya sudah, kita semua bisa memfasilitasi, yang Jumat harus kita fasilitasi, yang Sabtu harus kita fasilitasi 2 kali. Di perumahan 2 kali, perumahan 2 kali. Ya. Saya itu tergolongan, kalau teman-teman ngomong itu enggak jelas. Makanya posisi saya itu aman. Di posisi aman. Jadi saat ada Jumat ada Muhammadiyah, saya kan ya wis aku melok urusan sing khotibnya urusan saya bilang gitu kan. Tapi sholatnya Sabtu gitu kan. Jadi kan artinya ya wis dibikin enak aja gitu loh. Karena teman-teman pasti saya yakin setiap orang meyakini keyakinannya itu 100% dan nggak bisa diganggu-gugat. Satu hal menurut saya sebetulnya bisa menggugurkan semua hal itu begini. Ngapunten kalau salah saya diingatkan. Pada saat kita merasa paling benar, terus kita menyalahkan saudara kita, wis salah gini salah gitu. Itu otomatis menyakiti saudara kita.
pada saat kita menyakiti saudara kita, Allah nggak akan ridho. Allah itu Rahman Rahim kepada umatnya. Nah itu yang harus kita bangun. Jadi apapun kegiatan kalau tidak Rahman Rahim, saya pikir itu sudah satu yang bolehlah kita yakini aja untuk diri kita. Terus itu bagus kita belajar ilmu, terus semakin tinggi semakin bagus. Tapi ya udah itu untuk keyakinan diri kita. Kenapa nggak disebarkan Pak? Boleh disebarkan tapi caranya yang baik. Terakhir. Jadi ini kita bicara soal progress plan ke depan. Saya punya harapan tadi sudah saya aturkan ke Mas Kresna Diditwaha itu. Soal sinergitas antara Galena dan BWA ke depan ini. Nah, saya butuh pandangan panjenengan dan harapan-harapan panjenengan yang memiliki tempat ini seperti apa Gus nanti selayaknya kita ini berkegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan memanfaatkan latar Galena dan BWA ini Gus. Monggo Gus diberikan arahnya Gus. Gini Mas Slamet, kalau kita sih ngikut aja ya programnya ke BWA seperti apa, kita akan berusaha dampingi, berusaha kalau di sini kita udah monggo mau dipakai karena memang tempat ini kita dirikan bukan niat untuk apa-apa tapi untuk memang saya sudah niatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis ke sosial, kemasyarakatan, untuk kemanfaatan. Jadi BWA di sini saya sangat dengan senang hati, yang depan itu juga sudah dipakai satu warung, satu untuk infak beras, ya monggo kita BWA nanti masuk mau dijadikan apa monggo kita dengan senang hati. Satu hal sebetulnya yang saya pesankan ini buat saya pribadi juga kita semua. Jadi ngapunten ya, mohon maaf. Jadi kita semua ini kan bergerak di wakaf Al-Quran ya. Kita semua menyebarkan Al-Quran, ada program air, program macam. Yang program ini program-program yang sangat luar biasa. Ini adalah ladang kita mencari pahala. Jadi mungkin kita harus luruskan niat kita. Begitu kita masuk di tim BWA ini, jangan kita berpikir tentang aku terlibat di BWA biar dapat gaji. Buang niat itu. Buang jauh-jauh. Niatkan kita terlibat di BWA agar kita tenaga pikiran kita bermanfaat untuk banyak hal. Contohnya, kalau ada program air, pada saat kita fundraising, kita ingat, kita pernah pergi lah ke tempat yang sulit air kan. Betapa orang untuk minum aja, mandi aja susah apalagi minum Bapak ya. Kita bayangkan, wah saya harus benar berusaha ini. Bagaimana fundraising ini berhasil, karena banyak saudara saya di sana untuk minum aja untuk susah. Kita ini nggak ada air, sehari udah kalang kabut kan. Sedangkan kalau memang ya ada insentif setiap bulan itu anggap itu sebagai bonus. Jangan anggap itu sebagai gaji kita. Jadi dengan niat seperti itu, insya Allah kita akan dapat pahala. Beda niat aja lah, ada sedikit beda niat tapi nilai di mata Allah sangat lain. Coba bayangkan, aku masuk ke BWA biar dapat gaji. Udah dapat aja gaji. Aku masuk ke BWA, saya pengen tenaga pikiran saya bisa optimal di sini, mendatangkan proyek-proyek, mendatangkan program-program kemasyarakatan, air, Al-Quran segala dan tersebar di mana-mana. Kalau niat kita di situ, insya Allah kita dapat dari Allah. Otomatis ya kita juga, BWA juga nggak akan diam lah bagaimana keseharian kita. Tapi itu kan anggap sebagai bonus. Hanya beda niat, nilai di mata Allah, pahala yang kita dapatkan sangat beda jauh. Hanya niat aja, itu aja. Ya. Itu juga buat diri saya sendiri. Ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya selalu berusaha untuk menata niat saya. Oh saya lakukan ini, niat saya coba saya tata seperti itu. Iya. Terima kasih Jazakallahu khairan kepada Mas Kresna Diditwaha yang sudah berbagi info kepada kita, Tatus bin Imah, sharing. Saya kira kita punya positioning yang sama dengan beliau. Mungkin Anda memandang beliau dalam keadaan lapang, tapi sesungguhnya kita semuanya adalah golongan orang-orang yang sulit. Dan di tengah-tengah kondisi lapang dan sulitnya kita bisa merealisasikan kelapangan orang lain, dan Allah pasti akan berikan kelapangan kepada kita. Apapun bentuknya, Allahul ladzi razaqakum. Siapa yang memberikan kemudahan kepada umat, pasti Allah akan berikan kemudahan, tinggal kita yakin atau tidak.
dan kita tagih Allah. Ya Allah, aku sudah memberikan kemudahan kepada banyak orang, kepada umat. Aku minta janjimu ya Allah. Berikanlah kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Usia panjang, lemu tapi sehat, gitu. Ketok berkah, gitu. Bojone gak ngelokno terus, bibi, bayaran titik. Wes petakilan gitu. Tidak begitu, jadi bojo-bojo yang taat, bojo-bojo yang soleh mengerti keadaan kita. Itu juga rezeki silaturahmi yang banyak dengan berbagai banyak orang. Ketemu dengan orang seperti Mas Krisna Ditiwa yang sering saya sebut dengan Krisna Ditiwa. Ketemu dengan Ustadz Husain, ketemu dengan Ustadz Ahmad Musafa yang seperti ini. Antum harus juga ketemu dengan Ustadz Hanif yang masih muda tapi jenggotnya sudah menunjukkan ketuaannya beliau. Dengan semangat kita menjadikan amal yang kita lakukan itu amal soleh, lebih dari hanya sekedar mencari duit. Karena kimah kita ini kimah ruhiyah. Kita ini sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti jamin kemudahan kepada kita. Karena di dalam kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ustadz Siddiq ini yang jenggotnya tetap hitam dan bacaan Qur'annya Masya Allah tetap istiqomah. Insya Allah diberikan keluarga yang sakinah. Amin. Istri satu tambah. Rezekinya juga tambah. Insya Allah. Begitu ya saya kira yang bisa kita sampaikan dan alhamdulillah kita bisa bertemu bersama, bermuajahah, bersilaturahim. Kenapa? Nanti foto di akhir ya. Saya tutup dulu. Wallahumma fiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.